warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firda Nurhalinda. Saya mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin dengan NIM 64207044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen marketing atau biasa kita sebut juga dengan manajemen pemasaran. Orang bijak mengatakan, seperti dalam sebuah hubungan, pasar menyukai mereka yang dapat memberikan nilai lebih dari apa yang mereka minta. Maka dari itu, salah satu tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami konsumen dengan baik, sehingga produk atau jasa yang Anda tawarkan dapat cocok di pasaran. Maka dari itu, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari manajemen marketing. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari manajemen marketing. Yang ketiga, konsep manajemen marketing. Dan yang keempat adalah analisa SWOT. Mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah banyak yang mengetahui apa sih manajemen marketing itu, atau bahkan sudah ada yang mempraktekkan manajemen marketing di usahanya. Secara umum, manajemen pemasaran adalah kegiatan perencanaan, tindakan, pengawasan, dan evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk atau jasa kepada halayak luas. Perusahaan juga dapat mencapai target secara efektif dan efisien dengan cara manajemen pemasaran ini. Manajemen pemasaran ini juga bertujuan agar halayak luas yang mengenal suatu produk atau jasa ini tertarik untuk membeli atau berlangganan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk memasarkan sebuah produk bukanlah perkara yang mudah. Sebagus apapun produk kamu, tapi tidak memiliki manajemen pemasaran yang tidak bagus, maka penjualan kamu tidak akan efisien atau hasilnya tidak akan optimal. Maka dari itu, perusahaan baru maupun perusahaan yang sedang berkembang disarankan wajib untuk memahami ilmu pemasaran di dalam manajemennya. Terlebih di era sekarang, sudah banyak perusahaan yang memiliki sistem pemasaran yang sangat unik, kreatif, dan tepat sasaran. Nah, disinilah kamu harus siap bangun perusahaan dengan pemasaran yang baik agar dapat berlomba dengan banyak kompetitor. Fungsi-fungsi manajemen pemasaran yaitu untuk melakukan riset terhadap konsumen. Yang kedua, untuk merencanakan distribusi suatu produk atau barang agar sampai pada tangan konsumen dengan baik. Yang ketiga adalah agar perusahaan memiliki layanan atau servis yang baik kepada konsumen. Dan ada juga untuk menetapkan suatu harga agar perusahaan bisa menciptakan suatu kegiatan pemasaran yang lebih efektif dan efisien sebagai tempat mengevaluasi suatu strategi promosi dan distribusi barang untuk menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen dan agar perusahaan bisa mengetahui kebutuhan hingga permintaan konsumen dari pasar. Berikut adalah tujuan dari manajemen marketing. Membangun permintaan konsumen. Mengapa perusahaan menciptakan suatu produk? Hal tersebut dikarenakan di sebuah penjualan terdapat suatu permintaan dari konsumen atau pasar. Nah, bagaimana sih cara agar konsumen atau pasar tahu kalau perusahaan membuat produk tersebut? Disinilah dibutuhkan berbagai upaya dalam pemasaran agar timbul ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap produk kamu. Yang kedua adalah membangun kepuasan konsumen. Tidak terfokus pada permintaan konsumen saja. Perusahaan juga harus memperhatikan target perusahaan. Selain target jumlah penjualan, produk yang terjual,
Perusahaan juga harus membuat konsumen puas. Bagaimana caranya? Yakni caranya memahami apakah barang produksi kamu dibutuhkan, dicari, atau bahkan sangat disukai oleh konsumen. Yang ketiga adalah mendapatkan market share. Yang keempat adalah mendapatkan keuntungan. Meski keuntungan terkadang menjadi target akhir, namun perusahaan tentu ingin di setiap penjualannya untung atau tidak, landai atau rugi. Apabila keuntungan meningkat, maka bisa disebut pemasaran mereka berhasil. Yang kelima adalah mendapatkan pencitraan sesuai dengan harapan. Kunci keuntungan yang konsisten adalah memiliki citra yang baik di mata konsumen. Lalu, yang keenam adalah menjaga kelangsungan usaha. Setelah memiliki manajemen yang bagus, kualitas yang bagus, produksi yang bagus, selanjutnya perusahaan harus memiliki sistem penjualan yang bagus pula. Konsep manajemen. Perencanaan pemasaran di dalam perusahaan dibutuhkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen. Hal tersebut juga menjadi syarat ekonomi dan sosial agar perusahaan bisa terus bertahan. Berikut ini ada 3 elemen yang umumnya menjadikan konsep pemasaran di sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu adalah market oriented atau orientasi pada konsumen. Banyak istilah bahwa konsumen adalah raja dan prioritas utama. Menanamkan konsep tersebut di dalam pemasaran memang menjadi konsep yang paling bagus. Maka dari itu, perusahaan selalu membuat strategi marketing untuk mendapatkan kepuasan konsumen. Berikan pula berbagai penawaran yang menarik, mulai dari produk terbaik, harga terbaik, promosi, hingga cara pelayanan kepada konsumen. Yang kedua adalah perencanaan kegiatan pemasaran. Ada banyak cara kegiatan dalam memasarkan suatu produk agar pesannya sampai ke konsumen, dan hal tentunya harus ada perencanaan. Tidak asal memasarkan, kamu juga butuh perencanaan suatu kegiatan pemasaran yang matang, tersusun, dan dinamis. Mulai dari jenis pemasaran, strategi, analis, implementasi, pengawasan, dan berbagai kegiatan lainnya. Mengapa harus dibuat seperti itu? Dengan perencanaan kegiatan marketing, kamu dan tim perusahaan kamu akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi jika kegiatan tersebut kurang mendukung penjualan. Maka akan dibuat perencanaan kegiatan lain yang lebih efisien. Yang ketiga dan yang tidak kalah penting, yaitu adalah kepuasan konsumen. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, konsumen sendiri adalah raja, dan kepuasan raja merupakan hasil dari kerja keras perusahaan. Namun, kepuasan konsumen ternyata tidak hanya diukur dari kualitas produk saja, tapi bagaimana strategi pemasaran sebuah perusahaan dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama pada perusahaan Anda secara terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi sederhana. Strength, kekuatan, dan weakness atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Hal-hal ini dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya siapa saja yang ada di dalam tim Anda, produk Anda, juga lokasi perusahaan Anda. Opportunities atau peluang, dan juga threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar.
yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Kesimpulannya adalah, manajemen marketing berfungsi untuk memberikan informasi produk kepada konsumen, mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh konsumen, dan memberikan nilai ekonomis kepada suatu produk. Pelaku usaha yang sudah mulai mengetahui pentingnya pemasaran akan mengenal adanya konsep pemasaran yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, dapat diketahui bahwa manajemen marketing sangat erat kaitannya dengan kepuasan konsumen. Namun, selain memperhatikan kepuasan konsumen, kita juga harus memperhatikan target penjualannya. Jangan sampai konsumen puas, tapi dengan cara mengorbankan beberapa hal yang membuat perusahaan kita tidak untung. Jadi, dipastikan harus seimbang dan terencana. Maka dari itu, rencana manajemen pemasaran sebaik mungkin. Demikian penjelasan dari saya, semoga hasil dari penjelasan saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.